내 인생은 왜 이모? Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Love My Scan yang dirilis pada tahun 2023 dan disutradari oleh Lim Sung Young. Yo, kita simak alur ceritanya guys. Di awal film terlihat seorang pria yang bernama Chang Soo. Ia merupakan pria yang polos dan culun. Saat itu, ia terlambat berangkat bekerja. Meskipun terlambat, Chang Soo ternyata sangat baik dan peduli pada sekitarnya. Ia bahkan menolong seorang nenek-nenek. Setelahnya, Chang Soo bergegas naik bis. Di dalam bis terdapat wanita yang sangat cantik yang bernama Ara. Ternyata Chang Soo sudah lama mengagumi Ara. Namun Chang Soo sadar ia adalah orang yang culun dan tidak berguna, sehingga ia tidak berani mengungkapkan perasaannya, bahkan berkenalan dengan Ara. Chang Soo pun tiba di kantor, namun di sana ia dimarahi oleh bosnya. Chang Soo bekerja sebagai marketing, namun penampilannya sangat lusuh. Sang bos meminta Chang Soo untuk memperbaiki penampilannya. Beberapa saat, Chang Soo bertemu dengan temannya yang bernama Jung. Jung mengetahui wanita yang disukai oleh Chang Soo. Di sana ia menyarankan Chang Soo untuk berkenalan dengan Nara. Jung juga mengatakan bahwa cinta adalah sebuah perjuangan. Namun Chang Soo menjawab, cinta bukan soal memiliki atau dimiliki, namun cinta soal merindukan. Chang Soo selalu minder karena tidak bisa memilikinya. Meski begitu, ia bersyukur bisa melihat wanita pujaan hatinya setiap pagi hari. Di sisi lain, di tempat kerja, Ara sedang bersama sahabatnya yang bernama Eun-hee. Eun-hee menasehati agar Ara mengakhiri masa jomblonya yang sudah begitu lama. Ara merupakan wanita yang sangat perfeksionis dan ia cuma menginginkan pacar yang sangat sempurna. Ara sudah lama tidak merasakan jatuh cinta. Ia hanya fokus pada kehidupan dan pekerjaannya saja. Dikarenakan tuntutan pekerjaan yang harus berpakaian rapi, Chang Soo pergi ke sebuah toko untuk membeli jas baru. Dikarenakan Chang Soo berpakaian lusuh, pelayan toko pun meremehkan Chang Soo. Ia menganggap Chang Soo tidak bisa membeli jas itu, apalagi harga sangat mahal. Dikarenakan jas sangat mahal, Chang Soo pun langsung pergi. Namun saat ia akan pergi, tasnya tersangkut pada sebuah jas yang harganya sangat mahal dan membuat jas itu robek. Pelayan toko meminta Chang Soo untuk mengganti kerugian itu, hingga akhirnya Chang Soo harus membayar jas itu dan membawanya ke tempat kerja. Chang Soo sedih karena ia harus kehilangan uang berjuta-juta untuk mengganti rugi jas tersebut. Jung pun menanyakan kejadian sebenarnya kepada Chang Soo. Tak selang lama, datanglah seorang wanita berbaju merah dan langsung mengambil jas yang dibawa Chang Soo. Ia langsung menjahit jas robek itu. Beralih ke Ara, ia baru pulang kerja dan di rumah ibunya sedang berkaraoke bersama dengan adiknya. Ara kesal karena selama ini ia berjuang mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan adiknya dan ibunya selalu main-main sambil menghabiskan uang Ara. 민원 떠들어오면 쫓겨날 표가 아이유 매니저 출신이라던데 한대 사야겠다. Saat libur kerja, Chang Soo memutuskan untuk berkemah sendirian. Saat itu ia akan menyantap mie, tiba-tiba datang sebuah bola dan menumpahkan makanan Chang Soo. Sang ayah dan anak pun meminta maaf dan mereka semakin dekat. Di malam harinya, dalam keadaan mabuk, Chang Soo menceritakan kisah percintaannya kepada tetangga-tetangga tersebut. Chang Soo mencintai wanita secara diam-diam dan tidak berani menyatakan perasaannya. Setelah Chang Soo pulang, di perjalanan ia masih dalam keadaan mabuk. Ia melihat 3 orang misterius yang memberikannya sebuah parfum. Ternyata itu semua adalah mimpinya Chang Soo, bukan kejadian sesungguhnya. Saat akan berangkat ke kantor, Chang Soo tiba-tiba melihat butir parfum yang sangat mirip dalam mimpinya. Ia pun mengira kejadian semalam adalah kenyataan.
Changsu menyemprotkan parfum itu ke tubuhnya, namun hal aneh terjadi. Di perjalanan, ia diikuti oleh sekumpulan wanita. Ternyata setiap wanita yang dilewati oleh Changsu langsung merasakan jatuh cinta kepada Changsu. Semua wanita mengikuti Changsu, bahkan sampai ke dalam bis, dan semua wanita yang ada dalam bis mendekati Changsu. Beberapa saat Ara datang, tiba-tiba Ara merasakan detak jantungnya yang sangat kencang ketika melihat Changsu. Padahal sebelumnya tidak pernah sedegan ini. Di kantor, Ara menceritakan kepada sahabatnya bahwa ia merasakan hatinya mendebarkan saat melihat pria yang ia lihat tadi pagi. Padahal sebelumnya ia tidak pernah merasakan jatuh cinta. Sepulang kerja, Changsu pergi ke mall. Ia masih penasaran dengan kejadian aneh hari ini. Ia kembali menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Dan benar saja, wanita yang ada di mall langsung terpana melihat Changsu dan jatuh cinta. Mereka pun langsung mengejar Changsu. Dikarenakan ketakutan, Changsu pun berlari menghindari gerombolan wanita-wanita yang mengejarnya. Di tengah pelarian, ia tak sengaja bertemu dengan Ara, dan Ara pun langsung menarik Changsu untuk bersembunyi. Di tengah persembunyiannya, hati Ara kembali deg-degan. Ia tak kuasa menahan rasa sukanya kepada Changsu. Ara langsung mencium bibir Changsu. Setelah sadar, Ara merasa malu dan langsung kabur begitu saja. Changsu senang atas kejadian tadi. Di tempat kerja, Ara tidak mempercayai bahwa ia telah melakukan hal yang sangat membuatnya malu. Namun sahabatnya mengatakan bahwa itu adalah cinta sejatinya Ara. Sepulang kerja, Changsu pergi makan bersama dengan dua sahabatnya dan bosnya. Namun tak disangka di restoran tersebut, Ara dan sahabatnya juga ada di sana. Changsu langsung gugup dikala teringat kejadian Ara yang menciumnya tadi siang. Dan Ara juga langsung merasakan malu atas perbuatannya. Semuanya lanjut makan dan minum-minum sampai keadaan mabuk. 남자 그건 안 돼. 키스? 네가? Saat pulang, Changsu mendekati Ara. Ia ingin mengetes apabila aroma parfum telah hilang, apakah Ara masih menyukainya. Namun dikarenakan dua-duanya dalam keadaan mabuk, Ara pun langsung mengajak Changsu ke hotel begitu saja. Di pagi harinya, saat Ara terbangun, ia kaget mengapa ia bisa tidur dengan Changsu. Ia pun langsung pergi begitu saja. Tentu saja, Changsu juga tidak mengingat tentang kejadian semalam dan Changsu pun merasa frustasi. Saat berangkat kerja, Changsu ketakutan jika bertemu dengan Ara dan ia pun memilih menggunakan bis yang lain saja. Namun sayang sekali, ternyata bis yang ditumpangi Changsu juga adalah Ara. Ara langsung berhenti dan turun dari bis itu. Changsu memberanikan diri sepenuh hatinya. Ia memberikan nomor HP-nya kepada Ara agar suatu saat Ara bisa menghubungi Changsu. Sesampainya di kantor, Changsu menanyakan kepada Jung bagaimana apabila suatu hubungan berawal dari kebohongan, di mana Changsu menggunakan parfum agar Ara menyukainya, dan sahabatnya mengatakan, tidak apa-apa, yang penting nanti ia meminta maaf pada pasangannya. Di malam harinya, tanpa diduga Ara mengirim pesan kepada Changsu dan mengajak bertemu di keesokan hari. Changsu pun sangat senang setelah melihat pesan tersebut. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap memilih pakaian untuk pertemuan pertama mereka. Di pertemuan, mereka terlihat malu-malu kucing. Apalagi Changsu yang terkenal polos dan culun sehingga sangat gugup dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya mencoba untuk tetap tenang. Changsu berusaha mengatakan perasaannya, namun ia sangat gugup dan mencoba mencontek tulisan di tangannya. Sampai akhirnya Ara menyadari tulisan di tangan Changsu dan langsung membaca tulisan tersebut, sehingga perasaan Changsu terhadap Ara tersampaikan. Ara pun salah tingkah karena selama ini Ara juga memiliki perasaan yang sama kepada Changsu. Dan akhirnya mereka berdua pun pacaran.
Mereka akhirnya menjalani hari demi hari yang romantis. Bahkan Chang Soo perhatian, ia pergi membeli obat untuk mengobati kaki Ara yang luka dan langsung mengobatinya. Ara kaget dan merasa tersentuh atas perhatian Chang Soo dan membuat Ara semakin jatuh cinta kepadanya. Ara menangis bahagia dan berterima kasih karena selama ini ia tidak pernah mendapatkan perhatian dari laki-laki sebaik Chang Soo. Suatu hari muncul seorang pria yang bernama James. Ia adalah mantan Ara yang susah move on darinya. Ternyata James adalah salah satu yang membuat parfum yang dipakai Chang Soo, sehingga banyak orang yang menyukai Chang Soo. James mengikuti penelitian untuk parfum itu dan salah satu bahan uji cobanya adalah Chang Soo. Di suatu hari James menemui Chang Soo dan berpura-pura bahwa selama ini ia mengetahui bahwa Chang Soo menggunakan parfum agar Ara jatuh cinta kepadanya. Chang Soo pun langsung kepikiran dan takut jika Ara mengetahui itu karena Ara bisa meninggalkan Chang Soo. Sebenarnya Chang Soo ingin mengatakan yang sebenarnya, namun ia tidak sanggup jika Ara meninggalkannya. Apalagi selama ini Ara adalah pujaan hatinya. Di suatu hari, Chang Soo, Ara, dan sahabat mereka melakukan kemah. Di malam harinya, Chang Soo memberikan sebuah hadiah, kalung, yakni sebagai kado ulang tahun Ara. Ara pun senang sekali atas kadonya. Sepulangnya, Chang Soo kembali bertemu dengan James. Di sana, James meminta agar Chang Soo menjauhi Ara. Ia juga mengatakan bahwa selama ini rasa cinta Ara kepada Chang Soo adalah bohong. Itu semua terjadi karena parfum yang dibuat oleh James selama ini. Namun Chang Soo yakin bahwa cinta Ara bukanlah cinta bohongan, melainkan rasa cinta yang sebenarnya. Ia percaya bahwa Ara mencintai dirinya. Di keesokan paginya, Ara tiba-tiba mendapatkan parfum dari seseorang. Tentu saja Ara mengira bahwa parfum itu dari Chang Soo. Beberapa saat, James datang dan mengatakan bahwa parfum tersebut adalah pemberiannya. Di sisi lain, Chang Soo mengetahui bahwa James pergi menemui Ara. Chang Soo takut dan langsung berusaha menghentikan pertemuan tersebut. Namun sayang sekali semuanya terlambat, di mana James telah menceritakan semuanya yang telah terjadi selama ini. Ia mengatakan bahwa selama ini James telah memakai parfum untuk menarik perhatian Ara kepada Chang Soo. Dan tentu saja rasa cinta Ara kepada Chang Soo selama ini adalah bohongan. Setelahnya, Ara memikirkan omongan tersebut. Ara sengaja datang menemui Chang Soo ke rumahnya. Saat makan bersama, Ara berusaha mencari kebenaran langsung dari Chang Soo. Ara ingin agar Chang Soo mengatakan yang sebenarnya. Ia bertanya apakah Chang Soo memakai parfum untuk menarik perhatiannya. Chang Soo pun gugup. Ia mengatakan bahwa di antara mereka berdua memiliki cinta yang sangat besar. Di tengah perbincangan, Chang Soo tidak sengaja menjatuhkan botol parfumnya. Ara pun syok saat melihat parfum itu. Perkataan yang diceritakan James selama ini adalah benar, dan ia meragukan rasa cintanya Chang Soo kepadanya. Ara juga sangat marah karena selama ini Chang Soo telah berbohong kepadanya hingga akhirnya ia pergi meninggalkan Chang Soo. Scene berganti di mana ada seorang kakek dan nenek, di mana kakek tersebut adalah seorang direktur yang mempunyai ide atas pembuatan parfum. Sebenarnya fungsi dari parfum tersebut adalah untuk mengingatkan seseorang untuk mengingat kembali cinta pertamanya. Scan kembali ke Ara yang pergi meninggalkan Chang Soo. Selanjutnya Ara mencoba menemui James karena ia penasaran dengan parfum tersebut. Di rumah James, Ara melihat koleksi parfum, bahkan ia melihat ada foto Ara bersama dengan Chang Soo. Ara menanyakan mengapa melakukan semua itu. James menjawab bahwa selama ini parfum tersebut bukan untuk menarik perhatian semua orang terhadap pemakainya,
melainkan untuk seseorang agar bisa melihat cinta pertamanya. Awalnya James merasa bahwa cinta pertamanya Ara adalah dirinya, dan ia berusaha untuk membelikan parfum tersebut. Namun sayang sekali, setelah memakai parfum yang keluar adalah wajah Changsu, bukan dirinya. Nah, berarti selama ini cinta pertamanya Ara adalah Changsu ya teman-teman. Changsu pun marah dan langsung menyerang James, dan perkelahian terjadi. Ara masih bingung atas semuanya dan memilih pergi dari sana. Changsu mengejar Ara, namun Ara masih emosi dan meminta berpisah dengan Changsu. Hari ke hari pun telah berlalu, mereka harus move on satu sama lain dan harus fokus dengan kehidupan dan karir masing-masing. Ara telah berbaikan dengan keluarganya. Di sisi lain, Changsu telah sukses karena menjadi karyawan terbaik di kantornya dan sudah naik jabatan. Bahkan tampilannya sudah menjadi sangat ganteng. Meskipun sudah naik jabatan dan punya mobil, Changsu lebih memilih pergi naik bis. Karena dengan naik bis ia merasa nyaman dan bisa mengingat kenangannya saat dulu ia bertemu dengan Ara. Suatu keajaiban pun terjadi. Setelah sekian lama ia bertemu dengan Ara. Di sana Changsu memberanikan diri untuk menatap Ara, dan mereka berdua akhirnya saling memaafkan satu sama lain. Mereka mencoba memulai hubungan kembali karena mereka sadar masih saling mencintai satu sama lain dan perasaan itu tidak bisa dibohongi. Dan film pun telah berakhir. Pemirsa, itu alur cerita dari film Love My Scam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.